Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurliati, NIM B2 306 1125, kelas 02J Majene Mateng, mahasiswa Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo, tahun akademik 2023-2024. Adapun video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif IMS oleh dosen pengampu Rismawati SST MKes. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang video edukasi mengenai pelayanan promotif dan preventif dalam masa nifas. Pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Masa nifas adalah periode penting bagi ibu untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting selama masa nifas untuk mencegah komplikasi dan memastikan kesehatan ibu dan bayi. Mengapa masa nifas rentan terhadap penyakit IMS? Karena 1. Masa nifas adalah periode 6 minggu setelah persalinan di mana tubuh wanita mengalami proses pemulihan setelah melahirkan. 2. Imunitas tubuh yang menurun setelah persalinan. 3. Adanya luka pada saluran reproduksi yang belum sembuh sepenuhnya. 4. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan seksual selama masa pemulihan. Definisi IMS dan masa nifas. Infeksi saluran reproduksi atau IMS adalah infeksi yang menyerang organ reproduksi perempuan. Masa nifas adalah periode 6 minggu setelah melahirkan, di mana tubuh ibu kembali ke keadaan normal sebelum hamil. IMS dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, atau jamur. Jenis IMS yang umum terjadi adalah 1. Gonoro, 2. Sifilis, 3. Chlamydia, 4. Trichomoniasis. Masa nifas. Masa nifas, rahim berkontraksi kembali ke ukuran normal dan tubuh memulihkan hormon dan cairan yang hilang selama kehamilan dan persalinan. Kondisi IMS pada ibu menyusui. Jika ibu HIV, maka jangan menyusui karena dapat menularkan virus ke bayi dan disarankan untuk menggunakan susu formula. Jika ibu menderita chlamydia, gonoro, atau HPV, maka ibu dapat menyusui. Jika ibu mengalami trichomoniasi, maka dianjurkan untuk pengobatan terlebih dahulu. Jika ibu menderita sifilis atau herpes, ibu dapat menyusui selama bayi dan peralatan pompa tidak menyentuh bagian yang sakit atau luka. Pentingnya pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Pelayanan promotif dan preventif IMS sangat penting untuk mencegah infeksi dan komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Yang pertama, mencegah infeksi. IMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit radang panggul, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Kedua, meningkatkan kesehatan ibu. Pelayanan promotif dan preventif IMS membantu ibu memulihkan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Ketiga, menjamin kesehatan bayi.
IMS dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama persalinan, sehingga penting untuk mencegah infeksi pada ibu. Tujuan pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Tujuan pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dengan mencegah infeksi dan komplikasi. Yang pertama, mencegah IMS. Mencegah IMS melalui edukasi, pemeriksaan, pengobatan. Pelayanan IMS bertujuan untuk mencegah infeksi baru dan menyebar. Kedua, deteksi dini. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, pelayanan IMS dapat mendeteksi infeksi sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat. Ketiga, peningkatan kesadaran. Pelayanan IMS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang IMS dan cara mencegahnya. Ruang lingkup pelayanan promotif dan preventif dalam masa nifas adalah dalam masa nifas meliputi berbagai aspek, dari edukasi hingga pemeriksaan kesehatan. Edukasi, memberikan informasi tentang IMS, cara mencegahnya dan tanda-tanda infeksi. Pemeriksaan, melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk mendeteksi IMS. Pengobatan, memberikan pengobatan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. 4. Konseling, memberikan konseling tentang IMS dan mencegah penularannya. Komponen pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Komponen pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengobatan IMS dan konseling. Langkah-langkah implementasi pelayanan promotif dan preventif dalam masa nifas. Implementasi pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas memerlukan langkah-langkah yang terencana dan terstruktur. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi kelompok risiko IMS dan kebutuhan spesifik mereka. Kedua, edukasi. Meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya melalui program edukasi. Ketiga, pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan rutin dan mendeteksi IMS. Ketiga, pengobatan. Memberikan pengobatan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. Cara mencegah IMS pada ibu nifas. 1. Praktik seks aman. Yaitu yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Hindari berhubungan seksual hingga luka nifas sembuh sepenuhnya. 2. Pemeriksaan dan pengobatan rutin. Melakukan pemeriksaan rutin oleh dokter selama masa nifas, segera diobati jika ditemukan gejala infeksi. 3. Edukasi pasangan. Edukasi pasangan tentang pentingnya pencegahan IMS. 4. Kebersihan dan perawatan diri. Menjaga kebersihan area genital. Hindari menggunakan produk pada area genital yang dapat menyebabkan iritasi. Pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Melalui upaya pencegahan dan deteksi dini, kita dapat mencegah infeksi dan komplikasi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan bayi. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan akhir kata terima kasih atas perhatiannya.